Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah. Ketika menginginkan sesuatu, pasti kita berusaha untuk mendapatkannya. Kalau sudah berusaha, pasti berdoa lagi agar Allah mengabulkan keinginan kita dan mempermudah untuk meraihnya. Berdoa merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak pernah memanjatkan doa kepada Allah, ia dianggap sebagai orang yang sombong. Perintah berdoa dalam Al-Quran sangat banyak. Salah satunya adalah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa doa yang dilarang untuk dipanjatkan. Apa sajakah itu? Mari simak video ini sampai selesai. Berdoa hanya minta kebaikan dunia saja. Orang yang berdoa untuk dunia saja seperti mengharap kesenangan, kekayaan, atau kedudukan di dunia adalah orang-orang yang merugi. Karena dunia hanya sementara, sedangkan akhirat yang bersifat abadi atau kekal. Harus ditanamkan dalam diri bahwa tugas kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Segala apa yang kita kerjakan akan bernilai pahala jika diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentang berdoa yang hanya untuk kebaikan dunia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Pertama, berdoa mohon ampunan untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam keadaan kekafiran tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Hal ini merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni walaupun orang tua mendoakannya. Doa tersebut tidak akan diterima. Orang beriman juga dilarang mendoakannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan atau jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 84. Jenis doa yang dilarang selanjutnya adalah berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Sebagai rahmat untuk seluruh alam, Islam mengajarkan kepada kita senantiasa berdoa untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Namun jika dalam posisi terzalimi, maka dibolehkan. Namun tetap tidak dibiarkan untuk berlebih-lebihan dalam meminta keburukan untuk orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148. Selain berdoa dengan memaksa permintaannya, harus terkabulkan juga dilarang. Sebagai manusia pasti punya banyak keinginan, namun belum tentu semua keinginan itu bisa kita dapatkan. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu baik bagi kita. Padahal Allah lah yang paling tahu yang mana yang terbaik untuk hambanya. Dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita perlu bersabar dan yakin. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Meminta keburukan untuk diri sendiri, anak-anak, pembantu, dan harta adalah jenis doa yang diharamkan. Hal ini dilarang karena dampak buruk yang akan terjadi akan berimbas pada kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Doa ini dilarang baik dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, ketika emosi atau karena mendapat kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian berdoa buruk untuk diri kalian sendiri. Janganlah kalian berdoa buruk untuk anak-anak kalian. Janganlah kalian berdoa buruk untuk para pembantu kalian. Janganlah kalian berdoa buruk untuk harta kekayaan kalian. Tidaklah kalian bertepatan waktu dengan saat pengabulan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dia mengabulkan permintaan kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. Doa mohon untuk disegerakan azab di dunia juga dilarang. Karena kita sebagai makhluk tak sempurna ini tak akan mampu menanggung pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Daripada meminta azab agar segera diberi di dunia, lebih baik meminta keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang telah menjadi kerdil sehingga seperti anak ayam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya? Maka dia menjawab, iya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang engkau telah tentukan hukuman bagiku karena dosa itu di akhirat, maka segerakanlah untukku di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah, engkau tidak akan sanggup memikulnya atau tidak akan bisa. Tidaklah engkau katakan saja, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Beliau mendoakannya kepada Allah dan sembuhlah dia. Hadis riwayat Muslim. Setiap manusia pasti diberikan cobaan oleh Allah. Dalam menghadapi cobaan, ada manusia yang sabar dan ikhlas, tapi ada juga yang mengeluh dan berputus asa. Bahkan ada yang sampai berdoa agar mati saja, karena tak tahan dengan musibah atau ujian yang ditimpakan kepadanya. Berdoa ingin mati karena musibah yang ditimpakan kepadanya juga dilarang. Musibah datang untuk dihadapi dengan sabar dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Perihal doa agar dimatikan hanya karena musibah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berharap untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau dia memang menginginkan kematian, hendaknya ia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali kita juga mendengar seseorang hamba memohon sesuatu dengan menambahkan kalimat, jika engkau berkenan, tolong kabulkanlah doa hamba tersebut. Jika kita rasakan, kalimat tersebut terasa lembut dan tidak kasar, serta tidak ada unsur paksaan kepada Allah untuk mengabulkan doa. Namun perlu diketahui bahwa Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kata-kata tersebut tidak disukainya dan tentunya dilarang untuk diucapkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan janganlah ia mengucapkan, ya Allah, jika engkau berkenan, maka berilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdul Bar, seorang ahli tafsir mengatakan bahwa kata-kata jika engkau berkenan seharusnya memang tidak digunakan dalam berdoa. Karena memang tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa seseorang. Juga perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Jika menggunakan kata-kata jika engkau berkenan dianggap berdoa dengan tidak bersungguh-sungguh. Jika seseorang menggunakan kata-kata jika engkau berkenan, maka seolah-olah seorang hamba menganggap Allah berkemungkinan tidak menyukai doanya. Padahal Allah selalu senang mendengar doa hambanya. Sebaliknya, Allah tidak menyukai hamba yang tidak pernah berdoa kepadanya karena tergolong ke dalam orang yang sombong. Ibnu Abdul Bar bahkan mengatakan bahwa kata-kata jika engkau berkenan hukumnya haram jika diucapkan oleh seorang hamba ketika ia berdoa. Sedangkan menurut Imam Nawawi, kata-kata tersebut hukumnya adalah makruh. Jadi kata-kata jika engkau berkenan tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata tersebut juga dianggap tidak berdasar. Seorang hamba yang betul-betul menginginkan sesuatu harusnya berdoa dengan sungguh-sungguh dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Sang Maha Pengabul doa. Sebagai seseorang yang mengharap doanya dikabulkan, hendaklah kita mengawali doa dengan puji-pujian melalui berbagai macam zikir. Berkeyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah dan tidak mengucapkan lagi kata-kata jika engkau berkenan. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah, itulah beberapa doa atau ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai terbesit di hati kita untuk mengatakannya. Yakinlah bahwa Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangan memaksa Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Sebagai hamba hanya perlu sabar dan yakin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.